Slay the Gods, episode 61. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di ruangan yang kacau itu, 3 kelompok tentara wanita terpecah menjadi 3 arah dan dengan cepat melakukan pencarian di sepanjang jalur tertentu. Bailey Pangpang mengikuti kelompok Molly, dan setelah melewati beberapa kamar asrama, dia merendahkan suaranya dan bertanya dengan bingung, kenapa harus berpisah? Bukankah kita akan memburu pemburu suara? Lagi pula jumlah kita tidak banyak, bukankah memisahkan kita sekarang adalah ide yang buruk? Molly berkata dengan kesal, puluhan orang berjalan bersama, apa kau pikir kita tidak membuat cukup banyak suara? Lagi pula, berpencar bukan berarti kita akan naik satu persatu. Meskipun kita bisa memahami pola distorsi spasial, kita masih belum tahu lokasi pasti dari Sound Hunter. Jika satu kelompok menemukan lokasi Sound Hunter, 2 kelompok lainnya dapat segera mengepungnya. Kalian bahkan tidak bisa memahami prinsip sesederhana ini. Apa yang terjadi di kepala kalian, anak-anak orang kaya? Bailey Pangpang berpikir sejenak, semua ini karena kamu. Gulungan. Molly dengan susah payah menahan keinginan untuk menamparkan pria gemuk itu, menarik napas dalam-dalam, dan diam-diam serta cepat bergerak maju. Tiba-tiba, gadis di depan berhenti, dan semua orang menahan napas dan berhenti, melihat sekeliling dengan waspada. Apa kau mendengar sesuatu? Tanya gadis itu sambil mengerutkan kening. Suara apa itu? Bailey Pangpang mendengarkan dengan saksama untuk beberapa saat, tetapi tetap tidak mendengar apapun. Suara pertempuran. Secercah keraguan muncul di mata Molly. Aneh, 2 kelompok lainnya seharusnya tidak melawan pemburu suara, jadi mengapa ada suara pertempuran? Dan suara itu sepertinya semakin mendekat. Azi, yang dikelilingi di tengah, perlahan menjadi serius. Bersiaplah untuk berperang. Kelompok itu menarik napas dalam-dalam, meminimalkan suara, dan menggenggam senjata mereka erat-erat. Namun, mereka telah terjebak di gedung 3 sejak awal dan tidak punya cara untuk mendapatkan senjata sungguhan dari gudang. Jadi, sebagian besar yang mereka miliki adalah pisau buah dan pipa besi yang diambil dari ruang air panas. Sekilas, mereka tampak seperti sekelompok preman yang akan berkelahi. Suara-suara itu semakin mendekat, bahkan Bailey Pangpang pun dapat mendengar dengan jelas suara dinding yang runtuh dan dentingan logam beradu, diselingi dengan suara yang terdengar seperti tawa menyeramkan. Bailey Pangpang terkejut. Ia merasa pernah mendengar tawa itu di suatu tempat sebelumnya. Berdebar, dinding di depan semua orang tiba-tiba meledak, dan sesosok yang dikelilingi api hitam terlempar ke belakang, menabrak dinding di sisi lain dengan keras. Tetesan darah mengalir dari sudut mulutnya ke tanah. Dia berusaha berdiri, api di sekitarnya berkobar lemah, seolah-olah akan padam kapan saja. Tertawa cekikikan. Tepat ketika sosok itu kembali seimbang, sosok raksasa lainnya muncul di hadapannya dengan kecepatan kilat, mengayunkan pedang yang luar biasa besar sekali lagi, mengarah tepat ke pinggangnya. Dentang, pedang lurus berapi hitam bertabrakan dengan pedang pemenggal kepala, menghasilkan suara dentuman keras. Segera setelah itu, tubuh si gila Cao Yuan sekali lagi terlempar menembus dinding dan jatuh ke ruangan lain. Sosok pria tanpa kepala itu berkelebat dan dia mengikutinya masuk lagi. Sepanjang kejadian mengerikan itu, pria tanpa kepala tersebut tetap tidak menyadari kehadiran sekitar selusin orang di sekitarnya, seolah-olah musuh hitam di hadapannya telah menyita seluruh perhatiannya. Mereka yang menyaksikan seluruh kejadian itu ternganga tak percaya. Astaga, bukankah itu Cao Yuan? Mata Bailey Pangpang membelalak. Dia bertarung 1 lawan 1 dengan Sound Hunter dengan begitu dahsyat, dan dia belum terbelah 2. Azi benar-benar terkejut dengan pemandangan ini. Dan dilihat dari cara mereka bertarung, sepertinya mereka sudah bertarung cukup lama. Itu sangat agresif. Tidak heran dia adalah pria yang bisa mendominasi instruktur. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Azi berpikir sejenak, ikuti mereka secara diam-diam, dan pada saat yang sama beritahu 2 kelompok lainnya untuk datang ke sini juga. Memiliki seseorang yang dapat melawan pemburu suara secara langsung untuk mengalihkan perhatian mereka adalah keuntungan besar bagi kita. Bagus. Semua orang mengikuti jejak kedua monster itu, kecuali Bailey Pangpang, yang tertinggal di belakang, melihat sekeliling dan menggaruk kepalanya dengan bingung. Aneh, Cao Yuan ada di sini, di mana Kie? Setelah mencari beberapa saat, dia tetap tidak bisa melihat Lin Kie,
jadi dia hanya bisa menggelengkan kepala dan mengikuti yang lain ke depan. Cao Yuan yang gila dan pria tanpa kepala menerobos masuk ke dua kamar asrama lagi. Tentu saja, mengatakan mereka menerobos masuk berarti Cao Yuan sebenarnya hanya dipukuli secara sepihak. Seperti yang telah diprediksi Lin Qiye, kekuatan mental Cao Yuan tidak cukup untuk mempertahankan keadaan gilanya dalam waktu lama, dan kekuatan tempurnya kini telah menurun secara signifikan dibandingkan dengan awalnya. Dulu dia mampu melawan pria tanpa kepala itu secara langsung selama beberapa ronde, tetapi sekarang dia pada dasarnya tumbang hanya dengan satu pukulan. Jika bukan karena kecepatannya yang luar biasa dan daya tahannya yang kuat, dia pasti sudah terbelah dua sejak lama. Namun, hanya dalam beberapa menit, hampir semua tentara wanita telah menyergap mereka berdua. Bahkan ada beberapa orang lain yang datang bersama Lin Qiye sebelumnya dan tersesat di gedung 3. Setelah ditemukan oleh tentara wanita, mereka ditarik ke dalam kelompok tersebut, sehingga totalnya menjadi sekitar 70 orang. Jaringan mental Zhang Xiaoxiao menghubungkan kembali semua orang, dan di platform mental ini, yang bahkan lebih praktis daripada radio, Azi dengan cepat menyusun rencana pertempuran. Cao Yuan yang gila itu terlempar oleh pukulan pria tanpa kepala. Dipenuhi luka, ia tergeletak di reruntuhan, aura pembunuhnya perlahan memudar. Ia berjuang untuk menopang dirinya di tanah dengan tangannya, seolah mencoba berdiri, tetapi kali ini, tampaknya ia tidak bisa. Dalam keheningan singkat itu, pria tanpa kepala itu menyeret pedang pemenggal kepalanya dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Cao Yuan. "Ayo kita lakukan," suara Azi bergema di benak setiap orang. Sesaat kemudian, lebih dari selusin sosok muncul dari ruangan di kedua sisi, dan reruntuhan terlarang yang sama sekali berbeda terbentang secara bersamaan. Pisau pemenggal kepala pria tanpa kepala itu sedikit bergetar dan mulai melayang ke atas. Pada saat yang sama, suara seretan berhenti tiba-tiba, dan sosok pria tanpa kepala itu berhenti, kecepatannya melambat secara signifikan, seolah-olah seseorang telah menekan tombol gerak lambat. Butuh lebih dari 10 detik baginya untuk mengambil satu langkah. Sungguh, mata Azi berbinar. Karena pemburu suara memakan suara, maka pedang beratnya tidak hanya untuk memenggal pinggang, tetapi juga untuk terus menggunakan suara gesekan untuk meningkatkan kekuatannya. Selama pedang pemenggal diangkat dari tanah dan suara dijaga di bawah tingkat desibel tertentu, membunuhnya akan sangat mudah. Segera setelah itu, sosok-sosok lainnya diam-diam melayang mendekati pria tanpa kepala itu, masing-masing memegang jurus mematikan mereka sendiri, mata mereka dipenuhi niat membunuh. Tepat saat itu, ruangan-ruangan di sekitarnya sedikit bergetar dan mulai mengalami kerusakan lagi. Jantung semua orang berdebar kencang. Saat ruangan-ruangan di sekitarnya bergerak dengan cepat, mata Azi berbinar-binar penuh keheranan, karena ia menemukan bahwa distorsi spasial ini sama sekali berbeda dari pola-pola sebelumnya. Dengan kata lain, prediksinya salah. Saat ruangan-ruangan di sekitarnya berangsur-angsur stabil, semua orang menyadari bahwa ruangan itu tidak berantakan, melainkan kembali ke keadaan semula. Kamar asrama yang familiar, koridor yang tak berujung, sinar matahari yang cerah di luar koridor, kekacauan awal tampaknya hanyalah ilusi. Ketiga bangunan tersebut telah dipugar ke tampilan aslinya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. 3 bangunan. Atap. Lin Qiye berjongkok di tanah di tengah atap, pedang lurusnya sudah disarungkan. Di depannya, pecahan perak berserakan di tanah. Membunuh makhluk misterius dari alam Chuan bukanlah tugas yang mudah, bahkan jika makhluk itu tidak memiliki kemampuan menyerang. Lin Qiye menghela napas panjang dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah dia melompat ke kehampaan, kubus Rubik secara paksa mengganggu ruang, tetapi kali ini gangguan tersebut tidak meliputi seluruh area gedung 3, melainkan hanya mengganggu ruang antara Lin Qiye dan gedung tersebut. Akibatnya, Lin Qiye, yang baik-baik saja saat melompat di udara, tiba-tiba terlempar ke dalam mesin cuci dan diputar-putar seperti orang gila di sekitar kubus Rubik, hampir muntah cairan empedu. Untungnya, dalam jarak yang begitu dekat, Lin Qiye sekali lagi meluas ke reruntuhan Dewa Kegelapan, menggabungkan kubus Rubik ke dalamnya. Dengan mengorbankan kekuatan mentalnya yang mengalami dampak negatif, dia secara paksa menggunakan kegelapan untuk mengikis kubus Rubik. Kemudian, memanfaatkan kesempatan singkat itu, menahan rasa sakit, dia menggunakan 2 pisau untuk memotong kubus Rubik menjadi beberapa bagian yang tersebar di tanah. Ternyata, kekuatan spiritual misterius dari alam Chuan jauh lebih kuat daripada kekuatan Lin Qiye. Akibat serangan balik tersebut, Lin Qiye kini merasa seolah kepalanya dipenuhi pasta, dan ia benar-benar linglung.
Dia perlahan duduk di tanah, menggosok pelipisnya dengan kedua tangan. Setelah membunuh kubus Rubik, dia jelas merasakan gelombang panas mengalir ke tubuhnya, sama seperti saat dia membunuh iblis ular Nandaka. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, jiwanya juga dipenjara di rumah sakit jiwa. Namun, apa yang bisa dilakukan oleh kubus Rubik sebagai pengasuh? Menjadi mainan Merlin. Lin Qiye untuk sementara mengesampingkan pikiran-pikiran kacau itu dan bersiap untuk menjernihkan pikirannya dan memasuki keadaan meditasi untuk memulihkan energi mentalnya ketika tiba-tiba ia sepertinya mengingat sesuatu. Ia perlahan bangkit dari tanah dan dengan hati-hati memungut potongan-potongan Rubik's Cube yang berserakan. Ini mungkin merupakan bahan pemanggilan yang penting, jadi kita tidak bisa membiarkannya sia-sia. Setelah melakukan semua itu, Lin Qiye akhirnya merasa lega dan memasuki keadaan meditasi. 3 bangunan, 4 lantai. Sudah pulih. Kenapa? Azi menatap kosong pemandangan di hadapannya, baru bereaksi setelah sekian lama. Seseorang membunuh entitas misterius kedua yang mengendalikan ruang ini. Mereka semua ada di sini untuk memburu pemburu suara, jadi siapa yang pergi untuk membunuh sosok misterius kedua? Untuk membunuh makhluk misterius itu, seseorang harus terlebih dahulu menguraikan pola-pola kacau yang dimilikinya, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Saat mendengar kata-kata itu, entah mengapa, bayangan Lin Qiye terlintas di benak Baili Pangpang. Sepertinya tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini selain dia. Terlepas dari banyaknya pertanyaan mereka, situasi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk berpikir terlalu banyak. Pemulihan mendadak ruang yang sebelumnya kacau mengganggu rencana awal mereka, memindahkan hampir setengah dari orang-orang ke lokasi lain. Untungnya, orang-orang yang benar-benar penting dalam rencana perburuan masih ada, dan dengan beberapa penyesuaian, rencana tersebut masih dapat dilaksanakan. Kendalikan pedangnya. Pasukan pengendali siap untuk menahan gerakannya kapan saja. Pasukan pembunuh, ikuti perintahku, dekati sedikit demi sedikit, dan serang serentak sesuai perintahku. Pastikan pukulan fatal. Jika pembunuhan gagal, pasukan penahan harus segera turun tangan. Mata Azi menyipit perlahan, dan suaranya bergema di benak semua orang. Ikuti perintahku, 3, 2, 1. Lakukan. Dalam sekejap, lebih dari selusin pancaran cahaya menyilaukan muncul secara bersamaan, menyerbu ke arah pria tanpa kepala yang membeku di tempatnya. Memamerkan ketajamannya, di luar sebuah gudang di kamp pelatihan. Sekelompok pria yang mengenakan seragam rekrutan diam-diam mendekati perimeter luar gudang, membentuk pengepungan dan secara bertahap menutup bagian tengah, sehingga seluruh gudang benar-benar tertutup. Sen Qingzu berdiri di depan pintu masuk utama gudang, menyipitkan mata memandang gudang di hadapannya. Ujung jarinya dengan lembut menggosok 2 cincin, satu adalah cincin penyala yang digunakan untuk membakar udara, dan yang lainnya adalah pedang pemutus jiwa yang ditinggalkan oleh Baili Pangpang. Bersembunyi di sini, ya, kata Sen Qingzu acuh tak acuh. Saudara Sen, langkah selanjutnya apa? Haruskah kita langsung menyerbu dan membunuhnya? Tanya Deng Wei, berdiri di belakangnya, dengan suara yang bercampur antara gugup dan penuh antisipasi. Sen Qingzu menatapnya tajam, serang, serang, serang. Yang kau pikirkan hanyalah menyerang. Tidak bisakah kau menggunakan otakmu? Ini bukan sembarang orang yang bersembunyi di sana, ini adalah kekuatan misterius dan ganas dari alam, Cuan. Jiwamu sudah dicuri, dan kau masih belum bisa berkembang. Deng Wei menggaruk kepalanya, tampak kesal, dan berkata, oh. Sen Qingzu menghela napas kesal, mengeluarkan walkie-talkie-nya, menekan sebuah tombol, dan berkata, Zheng Zong, apakah bom-bomnya sudah siap? Pada saat itu, Zheng Zong, prajurit pasukan khusus yang baru saja melompat turun dari dinding luar sebelah timur gudang, mundur 2 langkah, memeriksa kembali bom peledak terarah yang terpasang rapat di keempat dinding gudang, dan mengangguk. Bom-bom itu telah ditanam. Dengan kecepatan ini, meskipun mungkin tidak akan membunuh makhluk dari alam, Cuan, bom-bom itu pasti akan melukainya. Sen Qingzu meletakkan walkie-talkie, menarik napas dalam-dalam, dan perlahan berkata, selanjutnya, kalian semua bersembunyi di luar gudang, aku akan masuk sendirian. Masuk sendirian. Mata Li Jia membelalak. Saudara Sen, misteri di dalam adalah alam, Cuan, dan kau masuk sendirian. Omong kosong, apa kau perlu mengingatkanku? Kata Sen Qingzu dengan kesal. Meskipun si gendut itu bilang laba-laba itu bersembunyi di sini, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa ia sudah pergi. Aku harus masuk dan memeriksanya, dan juga untuk melihat apakah ia benar-benar ada di sana.
Aku selalu merasa aneh dengan kepergiannya yang tiba-tiba. Selain itu, bom telah ditanam di sekitar gudang. Jika terjadi perkelahian, saya akan membiarkan Anda meledakkan bom secara langsung. Saya dapat memompa udara di sekitar saya, sehingga api dari ledakan tidak akan melukai saya, dan saya juga dapat menghalangi puing-puing yang berterbangan dengan dinding udara saya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menunggu sinyal dari saya, dan setelah bom meledak, lanjutkan dengan pengepungan dan penindasan terhadap laba-laba yang terluka sesuai rencana. Deng Wei dan yang lainnya saling bertukar pandang dan mengangguk pasrah. Mereka sangat mengenal kepribadian Shen Qingzu, begitu dia memutuskan sesuatu, sangat sulit untuk mengubahnya. Shen Qingzu mengeluarkan sepotong permen karet dari sakunya, memasukkannya ke mulutnya, menolehkan lehernya, dan melangkah maju dengan mata tajam dan dalam. Dia meletakkan tangannya di pintu gudang dan mendorongnya dengan keras. Mencicit, pintu gudang yang berat itu didorong hingga terbuka sedikit, dan Shen Qingzu masuk sendirian, tampak sangat santai, seolah-olah sedang piknik. Gudang itu tidak besar, tetapi juga tidak kecil, ukurannya kira-kira sebesar 3 lapangan basket yang digabung. Sinar matahari masuk melalui lubang ventilasi di bagian atas gudang, menerangi sudut yang remang-remang. Jaring laba-laba yang lebat menutupi hampir seluruh gudang. Di tengah jaring-jaring yang rumit itu, sebuah kasur sutra putih lembut melayang di udara. Di atasnya, seorang anak laki-laki kecil dengan lesu membuka matanya, menyeka air liur dari sudut mulutnya, dan dengan mengantuk menatap ke bawah. Pria dan laba-laba itu saling menatap. Beberapa saat kemudian, jeritan mengerikan menggema di seluruh gudang yang luas itu. "Tolong aku!"